Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan saya Acelius Hermawan Astianto, biasa oleh teman-teman mahasiswa disapa Pak Acil. Di kesempatan ini saya mencoba mengawali perjumpaan kita dengan memantik imajinasi melalui sejumlah kata berikut ini. Benda transparan yang terdiri dari saluran datar dan belokan, serta memiliki penampang melintang persegi berlubang. Nah, ketika teman-teman menyimak sekilas kelompok kata ini, apakah memunculkan tanda tanya di benak teman-teman? Apakah kemudian teman-teman juga mulai mengimajinasikan mungkin suatu objek abstrak yang menggambarkan kelompok kata-kata ini? Dan jika iya, saya cukup meyakini bahwa imajinasi saya, imajinasi teman-teman, imajinasi kita itu bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Tentu demikian. Nah, kini saya tampilkan suatu gambar benda transparan yang terdiri dari saluran mendatar, kemudian belokan, dan memiliki penampang berlubang. Nah, apakah tadi ketika membayangkan kelompok kata ini, wujud di gambar ini juga muncul di dalam benak teman-teman? Kemudian dari kedua ini, gambar dan kelompok kata, manakah yang memberikan informasi yang bagi teman-teman lengkap atau lebih jelas? Satu gambar ini atau sekelompok kata-kata di atasnya? Nah, melalui ilustrasi ini tadi, saya bermaksud memberikan gambaran bahwa gambar itu pada dasarnya juga merupakan media berkomunikasi sebagaimana bahasa yang lisan maupun yang tertulis. Ada yang bahkan menceletuk bahwa satu gambar itu lebih memberikan makna dari ribuan kata. Jadi memang bagi sebagian dari kita, gambar itu dinilai berkontribusi besar. Nah, termasuk di dalam bidang keteknikan, tidak terkecuali di teknik mesin ya. Gambar teknik adalah bahasa orang teknik. Maka tidak mengherankan apabila kemudian di dalam kurikulum teknik mesin, mata kuliah gambar teknik ini diberi porsi yang cukup. Nah, khusus untuk mata kuliah gambar teknik 1, ini diberi bobot 3 SKS yang semestinya akan kita tempuh dalam 16 dinamika atau pertemuan. Itu termasuk evaluasinya. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gambar teknik itu, atau deskripsinya apa, dan apa kompetensi dari mata kuliah atau apa kompetensi yang ingin dicapai dari mata kuliah ini? Nah, gambar teknik 1 ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep fundamental dan juga fungsi gambar teknik, kemudian media dan instrumen gambar. Juga yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi ataupun mensintesa suatu gambar kerja dan menyajikannya sesuai dengan standar. Nah, hal tersebut tadi tentu akan dibangun secara bertahap. Melalui apa? Melalui diskusi, melalui latihan dan juga konsultasi. Nah, di mata kuliah ini ada capaian kompetensi yang memang ingin kita capai bersama. Jadi setelah teman-teman nanti mengikuti mata kuliah ini, teman-teman akan memiliki kemampuan untuk
mengidentifikasi ataupun mensintesa gambar kerja yang berbasis proyeksi baik sudut pertama maupun sudut ketiga secara terampil menggunakan instrumen gambar dan juga aplikasi teknologi gambar teknik modern untuk nantinya bisa menggambar komponen mesin yang sederhana sesuai dengan standar ISO secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dengan demikian kita nanti dapat membangun komunikasi yang efektif dalam relasi ke teknik mesinan. Nah, agar hal itu tadi dapat dicapai secara optimal, tentu kita perlu mengembangkan atau menyepakati metode kuliah yang memberikan porsi yang cukup kepada partisipasi aktif mandiri dari kita, dari teman-teman. Nah, jadi dalam perkuliahan ini nantinya praktik mandiri itu akan memiliki porsi tertinggi, kemudian diikuti oleh dinamika konsultasi dan kita akan juga mendiskusikan beberapa topik nantinya. Nah, dalam mata kuliah ini kita memiliki 6 topik utama. Yang pertama itu adalah konsep gambar teknik. Jadi bagaimana keterkaitan insinyur teknik mesin dengan gambar teknik. Nah, di sini nanti teman-teman diberi kesempatan yang luas untuk memahami konsep gambar teknik, juga mengetahui apa saja instrumen gambar teknik. Kemudian topik berikutnya adalah konstruksi geometrik. Kita ini akan mempelajari cara menggambar konstruksi dasar, konstruksi sederhana, dan juga konstruksi yang lebih kompleks. Nah, di sini teman-teman diberi kesempatan yang luas juga untuk memiliki kemampuan mensintesa, juga menggambar konstruksi geometri. Contohnya adalah garis-garis sejajar, garis-garis tegak lurus, ini masuk dalam konstruksi geometrik dasar. Kemudian juga elips, lingkaran, ini masuk dalam konstruksi geometri sederhana. Dan nantinya juga bisa menggambarkan konstruksi yang lebih kompleks seperti konstruksi sabuk dan puli ataupun roda gigi. Nah, di sini nanti teman-teman memiliki kesempatan-kesempatan yang luas itu. Nah, kemudian berikutnya kita akan melangkah ke pokok dari mata kuliah gambar teknik 1 ini, yaitu gambar proyeksi. Nanti akan meliputi konsep proyeksi dan jenis-jenisnya. Nah, di sini teman-teman akan berlatih untuk mengembangkan kompetensi atau mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mensintesa gambar kerja baik berbasis proyeksi Eropa maupun proyeksi Amerika. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ataupun melengkapi topik tentang dimensi dan toleransi. Di sini nanti kita bisa mengembangkan kemampuan untuk mengaplikasikan determinasi dimensi pada gambar kerja yang sesuai dengan standar. Nah, selanjutnya pada kesempatan berikutnya kita akan masuk dalam topik gambar parametrik atau ada yang menyebutnya flip ortogonal. Nah, ini nanti untuk mengasah kemampuan kita mensintesa objek ortogonal ke dalam gambar atau objek parametrik atau piktorial. Nah, teman-teman juga akan diperkenalkan dengan aplikasi Computer Aided Design atau CAD. Dengan demikian, kita dapat berlatih menggambarkan komponen mesin sederhana nanti secara efisien, cepat, dan tepat karena ada aplikasi CAD ini. Nah, semua itu nantinya akan berujung pada kemampuan untuk mengidentifikasi, mensintesa gambar kerja sesuai dengan ISO 2768. Nah, untuk bisa menunjang itu semua, saya menawarkan konsep evaluasi dalam 1 semester meliputi
evaluasi melalui tugas, kemudian ujian akhir semester, ujian tengah semester, dan juga kuis. Dengan porsi tentu yang akan menitik beratkan pada aktivitas mandiri aktif dari kita, dari teman-teman. Nah, nanti sementara itu untuk referensi yang kita gunakan, teman-teman bisa menggunakan referensi ini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini keseluruhannya bisa diperoleh dari sumber pustaka di perpustakaan. Nah, tentu saja referensi kita tidak hanya akan terbatas pada buku. Di sini teman-teman juga dianjurkan untuk berinisiatif mencari referensi dari tempat-tempat lain, baik itu referensi digital maupun yang non-digital. Contohnya yang berupa tutorial, ini banyak sekali bisa teman-teman jumpai dalam sumber-sumber digital. Nah, sedikit memasuki pokok dalam mata kuliah ini. Tadi di awal kita sempat menyinggung bahwa proyeksi ini merupakan salah satu materi pokok dari mata kuliah gambar teknik 1. Nah, proyeksi ini terbilang memang penting, atau gambar proyeksi ini terbilang penting untuk diberi porsi yang besar, karena dengan memahami konsep proyeksi, dengan memiliki kemampuan memproyeksikan suatu objek, kita itu pada dasarnya telah menguasai hampir dari separuh kompetensi mata kuliah gambar teknik 1 ini. Kemudian pertanyaannya, proyeksi itu apa sih? Dan mungkin bagaimana konsep proyeksi ataupun apa saja jenisnya. Nah, secara garis besar, memproyeksikan boleh diartikan mentransformasikan suatu objek, ini bisa berupa objek gambar ataupun objek nyata, ke dalam suatu bidang proyeksi, ke dalam suatu bidang gambar yang lainnya. Jadi proses transformasi. Nah, nanti untuk jenisnya ini secara garis besar ada proyeksi piktorial dan juga ada proyeksi ortogonal. Nah, dari kedua jenis proyeksi ini, memang proyeksi ortogonal lah nanti yang akan kita beri porsi yang besar, karena memang gambar kerja dalam pekerjaan teknik mesin atau gambar utama dalam pekerjaan teknik mesin adalah gambar ortogonal yang nanti bisa diturunkan baik dalam proyeksi sudut pertama atau proyeksi Eropa maupun proyeksi sudut ketiga atau proyeksi Amerika. Namun demikian, gambar piktoral juga bukannya tidak bermanfaat. Dalam praktik-praktik nyata nanti di industri, gambar piktorial ini banyak dimanfaatkan untuk memberikan abstraksi kepada semua yang terlibat dalam mungkin contohnya suatu proses produksi ataupun mungkin proses inspeksi dan lain sebagainya. Karena memang tidak semua orang, bahkan engineer mesin, memiliki kemampuan pandang ruang yang sama. Jadi akibat keterbatasan kemampuan itu, memang gambar piktorial ini kemudian sangat bermanfaat. Nah, tadi kembali ke proyeksi ortogonal. Seperti apa sih konsep ortogonal itu, atau sebenarnya ortogonal itu apa ya? Nah, mari kita awali dengan suatu koordinat kartesian 2D. Teman-teman masih ingat ya? Kalau ada koordinat kartesian 2D, maka di situ ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X ini disebut sebagai apsis, sementara itu sumbu Y adalah ordinat. Nah, kedua sumbu ini saling tegak lurus dan membentuk suatu bidang yang disebut dengan bidang XY. Nah, dari sini
kemudian kita bisa mungkin menetapkan berbagai titik-titik koordinat X dan Y. Contohnya misalnya kita memiliki 3 titik di bidang XY. Nah, titik pertama ini kita katakan X1, Y1. Lalu titik kedua ini X2, Y2, dan titik ketiga X3, Y3. Nah, apabila dari ketiga titik itu kita hubungkan 2 titik, misalnya X1, Y1, X2, Y2, maka kita akan mendapatkan suatu garis lurus di bidang XY. Nah, apabila ketiga titik ini kita hubungkan semuanya, maka kita mendapatkan suatu bidang datar di bidang XY. Nah, pada contoh ini, ketika kita menghubungkan ketiga titik itu, kita mendapatkan suatu segitiga sembarang yang kita boleh katakan berada di bidang XY pada koordinat kartesian. Nah, coba bagaimana jika koordinat kartesian ini kita kembangkan menjadi suatu koordinat ruang dengan menambahkan satu sumbu lainnya. Katakanlah di sini sumbu Z yang tegak lurus dengan bidang XY. Nah, dengan menambahkan satu sumbu di bidang atau di koordinat kartesian tadi, kita akan memiliki koordinat ruang X, Y, dan Z. Tadinya dari sumbu X dan Z kita memiliki bidang X dan Y, kita memiliki bidang XY, maka dengan menambahkan sumbu Z, dari sumbu X dan Z kita akan memiliki bidang XZ, sementara itu dari sumbu Y dan Z kita memiliki bidang YZZ. Tadi sumbu X ini tegak lurus terhadap bidang XY, atau kita bisa katakan sumbu Z normal terhadap bidang XY. Dengan demikian, sumbu X itu normal terhadap bidang YZ, dan sumbu Y normal terhadap bidang XZ. Nah, jadi mari kita coba tempatkan tadi segitiga sembarang yang tadinya terletak di bidang XY ini ke tengah-tengah koordinat ruang ya. Nah, dari situ pada dasarnya kita bisa memproyeksikan segitiga sembarang ini atau objek 2D ini ke masing-masing bidang. Dengan meletakkan arah pandangan yang sejajar dengan sumbu Z, kita bisa memproyeksikan objek ini ke bidang XY. Demikian halnya dengan meletakkan arah pandang pada sumbu X, kita bisa memproyeksikan objek ini ke arah bidang YZ. Demikian juga dengan meletakkan arah pandang sejajar sumbu Y, kita bisa memproyeksikan objek ini ke bidang XZ. Dikarenakan tadi kita membuat objek ini memang pada bidang XY atau berimpi dengan bidang XY, maka nanti ketika arah pandangan kita dari X maupun Y ini akan tampak seperti sebuah garis lurus. Mari kita menggunakan mencobakan objek 3 dimensi dalam koordinat ruang ini. Jadi kita coba letakkan objek 3D untuk memperjelas tadi konsep ortogonal tadi. Nah, di sini ada objek 3D yang berbentuk seperti bangku taman. Ini kita letakkan di tengah-tengah koordinat ruang ini. Jadi ke semua sumbu ada nilainya. Nah, ketika kita akan memproyeksikan objek ini ke bidang XY, maka arah pandang kita atau arah proyeksinya searah atau sejajar dengan sumbu Z. Demikian juga untuk memproyeksikan objek ini ke bidang proyeksi YZ,
tentu arah pandangan kita atau arah proyeksinya adalah arah X. Demikian juga untuk memproyeksikan benda ini, objek ini ke bidang YZ, arah pandang kita adalah arah sumbu Z. Nah, contoh tadi ketika kita memproyeksikan objek ini dalam arah proyeksi sumbu Z, maka kita akan melihat ada dua bidang yang tampak, yaitu ABCDA dan IHGJI. Sini ya. Nah, di bidang XY. Demikian pula kalau kita memproyeksikan dalam arah proyeksi sumbu X, kita akan memiliki bidang BE, F, G, H, CB. Nanti di bidang proyeksi Y, YZ. Sementara itu, dari arah proyeksi sumbu Y, kita akan memiliki DC, HID, dan CG, F, K. Nah, di sini tadi berarti kita sudah memproyeksikan objek 3D ini ke masing-masing bidang kartesian XY, XZ, dan YZ dengan arah proyeksi sejajar Z, sejajar X, dan sejajar Y. Nah, transformasi ini tadi merupakan proyeksi ortogonal. Hasilnya nanti akan seperti ini ya, akan seperti ini. Nah, untuk memantik lebih lanjut proses berpikir kali ini, boleh dengan menggunakan cara yang sama, teman-teman mencoba latihan ini ya. Jadi suatu objek 3D yang mirip dengan yang tadi, hanya di sini kita beri tambahan geometri atau potong di sini ya. Apakah sulit? Tidak apa-apa jika memang ini dianggap sulit. Namun kalau memang teman-teman menganggap ini sulit, ingat saja pepatah bahwa kesulitan itu bukan akhir hidup ya. Jadi kita itu perlu keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan. Sebab siapapun bisa mencapai garis finish asal tidak menyerah. Demikian, selamat pagi, selamat berproses, dan mari kita berkembang untuk lebih dan semakin maju.